warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dalam Yakum Fellowship edisi kali ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kita melakukan pekerjaan kita. Marilah sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berucap syukur karena kami dapat beroleh pertolongan-Mu. Tuhan yang selalu membimbing dan menyertai kami. Tuhan yang selalu memperlengkapi kami di dalam setiap kelemahan kami. Pada saat ini kami hendak menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang berikan kemampuan pada kami untuk menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kali ini diambil dari kitab Yesaya 48 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-19. Yesaya 48 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-19. Demikian yang disampaikan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka yang memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allah-Mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik bayaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya. Kitab Yesaya yang kita dengarkan kali ini adalah bagian dari Deutero Yesaya atau kitab Yesaya bagian yang kedua, yang merefleksikan ketika bangsa Israel tengah di dalam pembuangan. Salah satu tugas yang besar yang harus diemban Yesaya adalah untuk menghibur bangsa Israel, untuk memberi semangat, untuk memberi pengharapan kepada mereka di masa krisisnya. Ketika sebuah bangsa sudah hancur, mereka dibuang ke tanah yang asing, mereka hidup tidak dengan cara yang biasanya mereka lakukan, mereka menderita. Dan di tengah situasi itulah kita kenal bahwa kitab Nabi Yesaya bagian yang kedua ini selalu memberitakan tentang harapan. Maka tidak heran kita bisa menemukan narasi-narasi tentang Mesias yang akan muncul, dia raja yang akan menyelamatkan Israel. Bahkan yang setiap hari Natal kita dengar bacaan-bacaan tentang Yesaya yang kita asumsikan atau sering dikaitkan dengan keberadaan Yesus sebagai penyelamat, itu sangat erat. Sehingga kitab ini banyak dikenal sebagai kitab penghiburan, memberi harapan, memberi semangat di masa yang krisis. Tidak jarang juga orang mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya untuk menghibur diri bahwa selalu ada harapan di tengah situasi yang kacau. Selalu ada penghiburan di tengah kita yang sedang menderita. Selalu ada sesuatu yang akan Allah lakukan karena memang Allah adalah Allah dari sejarah kita. Itu penghiburan. Namun faktanya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kitab Yesaya justru lahir dari sebuah situasi di mana Yesaya yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya juga ditolak. Ada fakta, ada informasi yang mengatakan bahwa bangsa Israel yang sudah putus asa itu tidak mudah loh menerima sebuah penghiburan. Dan Yesaya, orang yang dipakai Tuhan, direfleksikan sebagai orang yang ditolak. Dalam beberapa informasi di dalam kitab dikatakan bahwa dialah orang yang akan ditolak dan dibunuh demi kebenarannya itu. Dan inilah menjadi paradoks dari kitab yang kita bicarakan. Di satu sisi orang menyampaikan penghiburan,
Di satu sisi orang mencoba untuk memberikan pengharapan, namun di sisi yang sama orang malah ditolak. Dia ditolak, dia dibunuh, dia diancam, bahkan dia sepenuhnya selalu tidak diterima. Nah, inilah sifat dari Yesaya. Kita mau belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, manakala kita mencoba mencari-cari, merenungkan, merefleksikan di manakah Allah saat kita sedang menderita, di manakah Allah saat kita sedang kesusahan. Nabi Yesaya sebenarnya sudah mengingatkan bahwa Allah hadir. Disampaikan di sini bahwa aku ada di situ. Hanya saja persoalannya, sudahkah kita selalu bisa membuka diri? Kita tahu, kita memahami bahwa Allah ada di situ. Karena seringkali ketika kita di dalam kesusahan, di dalam kalut yang tidak nyaman di dalam hidup kita, ketika sesuatu kebenaran diungkapkan, kita sering menolaknya. Kita sering tidak menerimanya, kita sering protes terhadapnya. Kebenaran yang disampaikan untuk membenahi kehidupan kita, kebenaran yang disampaikan untuk mengintervensi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sering justru malah ditolak. Maka disinilah kita ingin belajar tentang kerendahan hati sebagai salah satu hal yang harus dimiliki sebagai orang pilihan Tuhan. Yesaya berhadapan dengan orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati karena sudah ditegur oleh Allah, sudah diberitahu oleh Allah, sudah diberi rambu-rambu oleh Allah, diberi perintah oleh Allah sebegitu jelasnya, orang Israel menolak. Ketika diberi nasihat, ketika diberi petunjuk, ternyata tidak mudah menerima. Nah, ini menjadi cermin yang menarik kalau kita mau melihat hidup kita. Jika kita masih sering merasa terusik dalam kenyamanan kita, ketika kita merasa sering ingin menolak ketika ada kebenaran yang mengintervensi kehidupan kita, ketika kita ingin selalu mengukuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita, maka mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Jika kita ingin hidup di dalam damai sejahtera, jika kita ingin hidup bersama dengan Allah, jika kita ingin hidup di mana Allah selalu meneguhkan, menguatkan, memberi harapan kepada kita, maka sudah selayaknya kita siap merendahkan hati untuk diintervensi, untuk diberikan petunjuk, untuk menerima setiap hal yang menjadi kehendak Allah. Ini tantangan bagi kita yang berpelayanan di dalam lembaga milik Tuhan. Manakala ada sesuatu yang salah di dalam cara kerja kita, manakala ada sesuatu yang harus dikoreksi di dalam pekerjaan kita, sedemikian kuat sistem yang sudah kita bentuk, sedemikian kuat kebiasaan-kebiasaan negatif yang sudah melekat dalam kehidupan kita, ketika itu harus dihancurkan seperti bangsa Israel, siapkah kita? Dan kali ini petunjuk dari Yesaya ingin mengingatkan itu, bahwa janganlah kita lalu mengeraskan hati, melainkan marilah kita merendahkan hati, supaya setiap hal yang menjadi petunjuk kebenaran Allah bisa membimbing kita. Karena Allah lah yang menguasai, karena Allah lah yang memiliki segalanya ini. Kita bekerja di ladang milik Allah, dan biarlah setiap pekerjaan kita dapat menjadi persembahan yang baik bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah sang pemilik kehidupan kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami menjalani kehidupan kami. Dalam susah payah kami, dalam sukacita kami, Allah hadir. Mampukan kami untuk belajar dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa kami ingin menjadi taat, kami ingin merendahkan hati kami untuk semata-mata kami ingin terus berpegang pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mampukan kami sebagai bagian dari Yakub dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap jerih lelah kami, tidak lain adalah pekerjaan yang kami lakukan demi nama Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati untuk menerima koreksi. Mampukan kami untuk memiliki hati yang besar untuk mau mengubah cara-cara hidup kami yang salah. Mampukan kami juga untuk selalu menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.